Halo teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas sebuah contoh GLBB yang menarik ya. Nah, pada contoh ini kita tahu kita mempunyai sebuah pesawat. Oke. Kita mempunyai sebuah pesawat. Pesawat ini adalah pesawat Airbus. Oke, Airbus A380. Nah, supaya adik tahu aja ya, pesawat Airbus A380 ini adalah sampai sekarang ya, tahun 2011 adalah sebuah pesawat penumpang yang terbesar di dunia. Oke, ini adalah pesawat penumpang terbesar di dunia. Nah, kita mau tahu ya, kita mau tahu berapa waktu yang diperlukan oleh pesawat Airbus ini untuk lepas landas. Oke, maksudnya apa? Maksudnya adalah pesawat ini kan pertama-tama dia kan berhenti ya, pesawat ini berhenti atau diam, lalu dia harus melaju, dan setelah dia melaju beberapa saat, pesawat ini akan lepas landas dan terbang. Oke, nah, pertanyaan yang abang mau adik pikirkan adalah berapakah waktunya? Berapakah waktu yang diperlukan oleh pesawat ini dari posisi diam ini sampai dia bisa terbang, baru mulai untuk terbang. Oke, nah, coba adik pikirkan sekarang ya. Nah, sudah dipikirkan. Nah, apa jawaban yang adik dapat? Nah, mungkin adik bisa bilang 30 detik, atau mungkin adik bisa bilang 1 menit, 2 menit, atau mungkin adik bisa bilang, abang ini gila mungkin ya. Kenapa abang tanya pertanyaan seperti ini? Mana ada jawabannya? Nah, ja, em, nah, masalahnya di sini bukan bahwa kita tidak mempunyai jawabannya. Masalahnya adalah kita mempunyai terlalu banyak jawaban. Oke, apa yang abang maksud? Yang abang maksud adalah, oke, mungkin saja untuk pesawat yang adik bayangkan itu kan, mungkin saja pesawat itu bisa terbang dalam 30 detik. Oke, dalam posisi diam. Setelah dari posisi diam, atau mungkin saja perlu 1 menit, atau 1 menit 30 detik. Nah, masalahnya kita tidak mempunyai cukup informasi. Oke, kita tidak mempunyai cukup informasi untuk tahu berapakah waktu yang diperlukan. Nah, nah, bagaimana caranya kita menyelesaikan soal ini? Nah, sekarang kita perlu tahu, oke, sekarang kita perlu tahu dulu mengapa pesawat itu lepas landas. Oke, mengapa pesawat itu lepas landas? Nah, coba adik bayangkan ya. Misalnya kita ada sebuah pesawat di sini. Oke, kalau kita ada pesawat di sini ya, adik bisa bayangkan kan? Adik bisa bayangkan pesawat ini kalau berjalan, oke, melaju dengan lambat sekali ya. Pesawat ini kalau melaju dengan lambat sekali, pesawat ini tidak akan bisa lepas landas kan? Nah, sebaliknya kalau pesawat ini sudah melaju cukup cepat, pesawat ini akhirnya dapat lepas landas dan terbang, ya kan? Nah, berarti apa? Berarti pertama-tama kita harus dapat mengukur berapa cepatnya pesawat ini. Betul nggak? Nah, bagaimana caranya mengukur berapa cepatnya pesawat ini? Nah, untuk mengukur ini, adik ciptakan sebuah konsep. Nah, adik ciptakan sebuah konsep yang namanya kecepatan. Oke? Adik ciptakan konsep kecepatan yang adik beri simbol V. Oke, yang adik beri simbol V. V ini adalah kecepatan. Nah, ini adalah sebuah definisi, oke, sebuah konsep yang adik ciptakan. Ini adalah konsep ini sama dengan konsep yang telah adik pelajari pada video-video sebelumnya, kan? Ya. Oke. Nah, setelah adik menciptakan konsep ini, oke, setelah adik menciptakan konsep ini, misalnya adik tahu bahwa pesawat ini memerlukan kecepatan 78 meter per detik, oke, untuk lepas landas. Berarti mula-mula kecepatannya di sini kan 0. Oke, kecepatannya 0 meter per detik karena pesawat ini dalam posisi diam atau berhenti, ya. Nah,
kita tahu bahwa, misalnya kita tahu bahwa kecepatan yang diperlukan untuk lepas landas adalah 78 meter per detik. Oke, setelah ini pesawatnya bisa terbang. Bisa terbang. Nah, kalau misalnya adik tahu ini, ya, kalau misalnya adik tahu informasi ini, sekarang coba adik pikirkan lagi, oke? Apakah kita sekarang sudah punya cukup informasi untuk dapat menghitung waktu yang diperlukan? Oke, waktu yang diperlukan oleh pesawat ini. Oke, sudah? Nah, kalau adik sudah memikirkannya, adik pasti setuju dengan abang kan kalau kita masih tidak mempunyai informasi yang cukup. Oke? Nah, kenapa kita tidak mempunyai informasi yang cukup? Nah, adik bisa pikir ya, kalau kita mempunyai kecepatan 0 pertama kali ya, misalnya saja adik bayangkan pesawat ini bertambah kecepatannya sampai akhirnya pesawat ini mencapai kecepatan 40 meter per detik. Oke, hanya 40 meter per detik, dan setelah itu pesawat ini melaju dengan kecepatan yang sama terus 40 meter per detik. Nah, adik bisa bayangkan kan, walaupun kita kasih pesawat ini 1 tahun pun, pesawat ini nggak akan bisa lepas landas, kan? Karena pesawat ini nggak akan bisa mencapai kecepatan 78 meter per detik yang diperlukan untuk lepas landas, betul kan? Nah, berarti kita kurang satu informasi, ya kan? Kita kurang informasi dengan tentang bagaimana kecepatan dari pesawat ini berubah. Oke, bagaimana kecepatan dari pesawat ini berubah. Oke, adik, adik pun mulai berpikir ya. Adik mulai berpikir, nah sebenarnya kan ada banyak cara kecepatan ini dapat berubah. Oke, nah yang paling masuk akal, bukan yang paling masuk akal, yang cukup masuk akal, oke, yang cukup masuk akal dan yang cukup sederhana adalah kalau pesawat ini kecepatannya berubah dengan beraturan. Oke, dengan beraturan, bertambah dengan beraturan. Maksudnya, misalnya setiap detiknya pesawat ini kecepatannya akan bertambah dengan nilai yang sama. Nah, adik pun berpikir, mungkin saja saya akan perlu memakai konsep ini berulang-ulang di masa depannya. Nah, ya. Nah, jadi mungkin ada baiknya kalau adik memberi konsep ini sebuah nama. Jadi adik ciptakan konsep ini dan menamakannya percepatan. Oke, adik menciptakan konsep ini dan menamakannya percepatan. Nah, percepatan ini tidak lain sama dengan percepatan yang adik telah pelajari di video sebelumnya. Oke? Nah, misalkan saja adik sudah mengukur percepatan dari pesawat ini. Adik sudah mengukur percepatannya dan adik dapatkan bahwa pesawat ini ternyata melaju dengan percepatan 2 meter per detik kuadrat. Oke, 2 meter per detik kuadrat. Nah, sekarang adik pikir lagi ya, pause videonya kalau mau. Sekarang adik pikirkan lagi, apakah kita sudah punya cukup informasi untuk menghitung waktunya. Oke? Sudah? Nah, sekarang adik harus setuju dengan abang kan, bahwa kita sudah punya informasi yang cukup. Nah, mari kita lihat mengapa. Kita memulai dengan kecepatan 0. Oke, pesawat ini pertama-tama diam atau berhenti. Lalu setelah itu kita tahu bahwa percepatannya 2 meter per detik kuadrat. Ini artinya apa? Ini artinya kalau kita menarik sebuah garis bilangan, oke, ini adalah detik ya. Kalau pertama-tama pada detik ke-0, kecepatannya 0 meter per detik. Berarti kalau percepatannya 2 meter per detik kuadrat, dalam 1 detik itu
1 detik itu kecepatannya menjadi berapa? Nah, percepatan ini artinya adalah perubahan kecepatan setiap satuan waktu. Berarti pesawat ini berubah kecepatannya bertambah 2 meter per detik setiap detiknya, kan? Berarti setelah 1 detik kecepatannya bertambah menjadi 2 meter per detik, ya kan? 2 meter per detik. Nah, setelah 2 detik dia menjadi tambah 2 detik lagi menjadi 4 meter per detik dan seterusnya. Kalau adik hitung untuk mencapai kecepatan 78 meter per detik, kita memerlukan waktu 39 detik. 39 detik. Nah, inilah jawaban yang kita dapatkan. Berarti pesawat ini memerlukan waktu T sama dengan 39 detik untuk dapat mencapai kecepatan 78 meter per detik supaya bisa lepas landas, ya kan? Nah, sekarang mungkin adik bisa berpikir, nah mungkin saya perlu menggunakan konsep ini berulang-ulang, ya. Mungkin saya perlu memecahkan soal lain yang mempunyai percepatan yang tetap. Nah, dengan ini adik menciptakan konsep GLBB. Dan sekarang adik telah menciptakan semua rumus-rumusnya. Nah, semua rumus ini telah adik ciptakan dan telah adik dapatkan. Oke? Nah, dengan rumus ini adik mau tanya, kalau saya mau memecahkan soal yang sama, rumus mana yang perlu saya gunakan? Ya. Nah, pertama-tama kita perlu tahu dulu dong apa saja informasi yang kita sudah dapat. Oke, kita sudah tahu bahwa kecepatan awalnya adalah 0 meter per detik, ya. Kecepatan akhirnya kita juga tahu kan, kecepatan untuk dia bisa lepas landas adalah 78 meter per detik. Dan kita juga tahu bahwa percepatannya adalah 2 meter per detik kuadrat. Nah, adik coba lihat dari keempat rumus ini, rumus mana yang paling cocok? Rumus mana yang paling bisa membantu kita untuk menyelesaikan soal ini? Nah, kalau adik sudah lihat, nah, rumus yang adik perlukan adalah rumus ini kan? Rumus yang kedua ini. Mengapa? Karena pertama-tama yang kita perlukan adalah yang perlu kita tahu adalah waktunya. Oke? Dan di sini kita punya waktu. Oke, jadi itu oke. Sekarang kita perlu tahu ketiga variabel ini. Oke? Dan adik bisa lihat di sini kita mempunyai kecepatan akhir, kecepatan awal dan juga percepatannya. Berarti variabel satu-satunya variabel yang kita tidak tahu adalah waktunya. Berarti kita bisa menggunakan rumus ini untuk memecahkan soal ini. Ya. Nah, mari kita coba melakukannya. Oke. Jadi kita tulis saja di sini VT sama dengan V0 tambah A kali T. Oke. Kita hitung saja kecepatan akhirnya berapa? 78 meter per detik, ya kan? Sama dengan kecepatan awal 0 meter per detik tambah percepatannya 2 meter per detik kuadrat kali dengan waktu. Waktu ini adalah waktu yang kita perlu cari. Oke? Jadi kita pindah nolnya ke kiri, hasilnya 78 kurang 0 tetap 78. Lalu kita pindah Oke, kita tulis saja ya. Sekarang abang tulis yang sisi di kanan ini di kiri sekarang ya. Abang tulis saja 2 meter per detik kali T sama dengan abang pindah ini ke kanan. 78 meter per detik. Oke, sekarang abang kalikan kedua sisi dengan 2 meter per detik kuadrat. Oke, 2 meter per detik kuadrat. Oke, jadi abang bisa coret di sini ya. Coret. Nah, di sini yang abang bisa tulis adalah ini. Oke, abang boleh tulis T sama dengan 78 meter per detik kali
Oke, kali 1/2. Ini meter